Baik rekan-rekan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya untuk ilustrasi komprehensif antara PT Nusantara dan PT Andalas. Dari video sebelumnya kita ketahui PT Nusantara itu membeli 75% saham di PT Andalas senilai 900 juta ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutan ya dari apa yang harus kita buat atau jurnal eliminasi apa saja yang harus kita buat terkait dengan transaksi tersebut. Nah, bagi rekan-rekan yang membawa buku, yang sudah memiliki bukunya dan cetakannya salah, ya di situ kan tertulis PT Pandawa dan PT Satria, yaitu seharusnya adalah PT Nusantara sebagai induk dan PT Andalas sebagai anak perusahaan ya. Jadi PT Pandawa dan PT Satria itu salah cetak ya, yang seharusnya adalah PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, rekan-rekan, tadi kita sudah di soal sebelumnya kita ketahui bahwa PT Nusantara itu membeli 75% saham di PT Andalas harga 900 juta. Maka ini adalah tabel nilai investasi dari PT Nusantara. Nah, di sini maka PT Nusantara saldo awal investasinya ketika dia membeli sahamnya PT Andalas senilai 900 juta, maka saldo awal investasinya adalah 900 juta milik PT Nusantara. Nah, 25%-nya itu berarti milik PT atau kepentingan non pengendali, yaitu nilainya adalah 300 juta. Nah, dimana kita ketahui total dari ekuitas yang dimiliki oleh PT Andalas pada saat dibeli oleh PT Nusantara itu nilai bukunya kita anggap sama dengan nilai wajarnya atau nilai wajarnya sama dengan nilai bukunya. Maka totalnya adalah 1 miliar 200 yang terdiri dari saham biasanya 800 juta dan saldo labanya 400 juta. Ya, totalnya adalah 1 miliar 200. Dibeli oleh PT Nusantara 75%, berarti 75% dari 1 miliar 200 itu nilai investasinya adalah 900 juta. Sementara milik kepentingan pengendali itu nilainya 300 juta, 25% dari 1 miliar 200. Berikutnya untuk laba bersih kita lihat di soal itu kan PT Andalas itu membagikan atau membukukan laba bersih di tahun 2015 totalnya adalah 200 juta. Ya, dari 200 juta itu maka yang menjadi hak dari PT Nusantara itu adalah 75% dari 200 juta. Maka laba bersihnya yang menjadi hak PT Nusantara adalah 200 kali 75% yaitu 150. Sisanya itu milik atau hak dari kepentingan non pengendali atau 25% dari 200 juta yaitu 50 juta. Nah, di sini kita tahu saldo labanya ada 200 juta, ini adalah keuntungan yang dibukukan oleh PT Andalas yang totalnya 200 juta, 75% haknya PT Nusantara, 25%-nya haknya PT kepentingan non pengendali atau haknya perusahaan lain yang juga memiliki saham di perusahaan PT Andalas. Nah, selanjutnya untuk pembagian dividen ya selama tahun 2015 itu kan PT Andalas sudah membagikan dividen dengan total 50 juta ya. Total pembagian dividen yang dibagikan oleh PT Andalas itu 50 juta. Nah, karena PT Nusantara itu menggunakan metode ekuitas di dalam mencatat nilai investasi sahamnya atau nilai investasinya, maka haknya PT Nusantara atau yang dividen yang diterima oleh PT Nusantara itu otomatis mengurangi nilai investasi yang dimiliki oleh PT Nusantara. Nah, dari 50 dividen, 50 juta dividen yang dibagikan oleh PT Andalas itu 75%-nya adalah haknya PT Nusantara yaitu 37,5 juta. Ya, sementara sisanya adalah milik atau hak dari kepentingan non pengendali yang diterima oleh kepentingan non pengendali 25% dari 50 juta, 12,5 juta. Maka teman-teman di sini saldo akhir dari investasi PT Nusantara dan kepentingan non pengendali kita bisa lihat di sini awalnya 900 naik 150 dari laba bersih yang menjadi hak dari PT Nusantara, laba bersih Andalas yang menjadi hak PT Nusantara berkurang dari dividen yang diterima dari PT Andalas senilai 37.500. Maka 900 ditambah 150 dikurangi 37.500, saldo akhirnya adalah 1 miliar 12.500 di dalam laporan keuangan PT Nusantara ya. Maka nilai investasi PT Nusantara di akhir tahun 2015 itu nilainya adalah saldo akhirnya 1 miliar 12
4.500.000. Nah, kepentingan pengendali sama ya, satu awalnya 300, laba bersih tambah 50, dividennya berkurang 12, maka nilai akhirnya adalah 337.500. Nah, kita ketahui di dalam selama tahun 2015 ada transaksi yang terjadi antara PT Nusantara dan PT Andalas, di mana transaksi tersebut menghasilkan keuntungan senilai 30 juta. Apa tadi transaksinya? Iya, PT Nusantara menjual tanah kepada PT Andalas, jual 150 juta, sementara PT Nusantara pulangnya 120 juta. Maka di situ ada keuntungan 30 juta. Keuntungan 30 juta yang dibukukan oleh PT Nusantara itu di dalam kacamata konsolidasi dianggap belum terrealisasi karena barangnya atau tanahnya itu masih berada di grup usaha tersebut, belum terjual atau belum berpindah tangan ke pihak non afiliasi. Maka nilai investasinya kita akan kurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi senilai 30 juta. Maka saldo akhir setelah disesuaikan ya, saldo akhir investasi PT Nusantara atas PT Andalas itu nilainya adalah 982.500.000. Nah, sama juga kalau selanjutnya ya rekan-rekan, untuk bagian laba atas PT Andalas itu nilainya tinggal 120 juta. Dapat dari mana? Yaitu dapat dari nilai ini ya. A ya, awalnya laba bersihnya 150, kita kurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi 30 ya, senilai maka 150 kurangi 30. Nah, bagian laba atas PT Andalas ya yang kita sesuaikan ya, kita nilainya adalah tinggal 120 juta ya. Ini adalah tabel nilai investasi dari PT Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan membuat jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasi biasa kita akan mengeliminasi nilai investasi ya induk terhadap anak dan mengeliminasi ekuitas anak perusahaan ya. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu prosedur dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Kita akan mengeliminasi investasi induk terhadap anak dan nilai ekuitas anak juga kita eliminasi dari laporan keuangan konsolidasian. Nah, kita ketahui pertama kita lihat kita akan mendebet saham biasa senilai 800 juta ya, ini adalah saham biasa milik PT Andalas. Kita eliminasi saldo dari ekuitas yang dimiliki oleh PT Andalas ya. Ingat, ekuitas itu saldo normalnya di sisi kredit, maka untuk mengeliminasi saldo akun-akun yang bersaldo normal di sisi kredit maka kita debet. Nah, maka saham biasa dari PT Andalas kita debet, kita eliminasi senilai 800 juta. Saldo labanya kita eliminasi 400 juta dan bagian laba atas PT Andalas kita eliminasi senilai 120 juta. Dapat angkanya dari mana? Dari sini ya, dari saldo akhir dari hasil penyesuaian ya atas investasi PT Nusantara pada PT Andalas. Kita debet 120 juta dan kita munculkan bagian laba untuk kepentingan pengendali senilai 50 juta. Ini adalah dari sini ya, bagian laba milik kepentingan pengendali senilai 50 juta ya. Terus dividen diumumkan itu kita kredit 50 juta ya, angkanya dari total dividen yang dibagikan tadi oleh PT Andalas ya, kita kredit 50 juta. Terus investasi pada PT Andalas ya, nah ini rekan ya, kita mengeliminasi nilai investasi PT Nusantara pada PT Andalas. Angkanya berdasarkan apa? Berdasarkan perhitungan yang sudah kita buat ya, di mana di akhir tahun setelah kita lakukan penyesuaian ya dengan mengurangkan nilai keuntungan yang belum realisasi senilai 30 juta, maka di sini total investasi ya di akhir tahun kita akan eliminasi senilai 982.500.000 ya, sesuai dengan saldo akhir yang sudah kita sesuaikan. Nah, kita juga akan munculkan ya kepentingan dan pengendali di sini di dalam laporan keuangan konsolidasian senilai 337.500.000 didapat dari angka yang ada di sini, yaitu nilai saldo akhir milik kepentingan non pengendali.